Ya, jelas, Pak. Jelas? Ya, jelas. Ya, jelas, Oke, Pak. siap. Dengan L di studio, saya ingin ke Pak Stanislaus terlebih dahulu. Pak Stanislaus, Amerika Serikat dan Iran ini masih sesumbar nih akan kekuatan militer mereka. Ini sebenarnya bagaimana terkait dengan negosiasi proposal gencatan senjata, Pak Stanislaus? Ya, tidak mudah memang membuat gencatan senjata itu. Harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak itu. Jadi ketika belum ada kesepakatan atau mereka sepakat untuk tidak sepakat, maka biasanya akan tetap menjaga suasana tuh panas tetap terjaga itu. Tapi kalau kita lihat di sini sebenarnya kan posisi Amerika memang di internal dalam negeri juga penuh tekanan secara tekanan politik terkait budgeting, kemudian terkait ekonomi, terkait politik banyak tekanan. Dan Trump akan mencari bagaimana strategi untuk keluar dari Iran. Jadi exit strategi itu dipikirkan benar oleh Trump. Nah, tentu tidak mudah keluar dari Iran tanpa ada kemenangan itu. Jadi Trump juga tidak ingin malu di Amerika, makanya dia tetap menjaga suasana panas ini sehingga ketika Trump meninggalkan Iran itu pasti akan mengaku kami menang. Trump kan berkali-kali mengatakan bahwa kibarkan bendera putih bagi Iran, tapi Iran kan tidak semudah itu. Iran bukan negara kecil, negara lemah yang harus bisa ditaklukkan, makanya Iran juga tetap melawan gitu. Saya kira ini suasana yang sama-sama panas gitu. Tapi harapannya kan tidak dengan cara ini sehingga mengganggu perekonomian dunia, mengganggu ekonomi global. Yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana kedua negara ini sepakat untuk jeda dulu tanpa ada pertikaian, kemudian dilakukan diplomasi. Tapi ketika dua negara ini tanpa ada penengah, saya kira akan sulit untuk berdiplomasi. Oke, melihat terkait dengan membutuhkan adanya penengah antara Amerika Serikat dan juga Iran, Pak Stanislaus, sebelumnya kan memang sudah ada yang menjadi mediator, Pakistan itu sendiri. Hingga saat ini, kira-kira apakah memang masih akan menggunakan Pakistan atau mungkin ada negara lain yang kiranya akan muncul ke permukaan sebagai penengah antara kedua negara ini, Pak Stanislaus? Ya, mungkin tidak cukup hanya Pakistan ya, tapi kita lihat bahwa Iran dan Amerika sebenarnya sama-sama berkomunikasi dengan Cina. Saya tidak tahu apakah isi komunikasi itu dan apakah Cina bisa menjadi penengah. Tetapi saya kira penting ada banyak negara yang menjadi penengah, minimal Selat Hormuz menjadi aman dulu, kemudian ekonomi dunia kembali pulih dulu, sehingga perundingan bisa dilakukan. Tapi kalau tidak ada penengah, kemudian tidak ada negara yang mampu berkomunikasi dengan dua negara ini, saya kira akan sulit karena mempunyai kepentingan masing-masing. Sehingga sepakat atau tidak sepakat ini sebenarnya cukup berbahaya bagi ekonomi dunia atau bagi perdamaian dunia pada umumnya. Oke, saya ingin ke Pak Kasim. Pak Kasim, Iran dengan diplomasi dan kekuatan militernya, bagaimana Anda lihat penolakan usulan proposal dari Amerika Serikat dan kewajaran mempertahankan kedaulatan Iran itu sendiri, Pak Kasim? Iya, saya pikir kalau prioritasnya Iran itu dia mau mengamankan dan dia mau diberikan jaminan untuk tidak diserang lagi, tidak diancam lagi. Dan ya kalau itu bisa dijalankan dari jalur diplomasi, iya boleh itu. Tapi kalau tidak, pasti Iran akan lanjutkan perjuangannya terhadap agresor itu. Dan berdasarkan pengalaman kami ini di Iran dan juga berdasarkan sejarahnya perundingan ataupun negosiasi Amerika Serikat sama negara-negara yang lain, biasanya negosiasi itu untuk Amerika Serikat adalah satu alat untuk menjaminkan tuntutan berlebihannya dia. Biasanya begini, sampai sekarang pun kita bisa merasa dari pihak Amerika Serikat itu dia mau melanjutkan kebijaksanaannya dia sendiri. Oleh karena itu di Iran, di sisi masyarakat, baik di sisi masyarakat ataupun di sisi pimpinan Iran itu, mereka tidak begitu percaya atau berharap bahwa perundingan ataupun negosiasi itu akan berhasil. Oleh karena itu Iran itu dengan serius sudah siapkan dirinya untuk melanjutkan perjuangannya terhadap agresor itu, dan kami meyakini bahwa itu tidak akan dihabiskan ancaman macam itu kecuali ada jaminan nyata, jaminan yang objektif, ya.
Dan kalau jaminan objektif itu sekarang nampaknya itu merupakan dua hal. Pertama, masalah militer Iran. Yani alhamdulillah Iran sudah memperlihatkan seluruh dunia itu bahwa dari sisi militernya alhamdulillah luar biasa. Dan itu satu hal. Kedua, masalah Selat Hormuz. Selat Hormuz itu sekarang saya kira itu sudah jadi bom nuklirnya Iran. Iran tidak memerlukan bom nuklir lagi. Selat Hormuz itu sudah jadi bom nuklirnya Iran. Itu yang dihadiahkan dengan gratis kepada Iran oleh agresi Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Oleh karena itu saya tidak ada keraguan dan juga itu permintaannya warga Iran. Setiap malam mereka turun ke jalan-jalan dan berteriak bahwa perjuangan itu dan kekuatan Iran itu yang saya sebutkan, masalah militer dan juga masalah Selat Hormuz itu tidak boleh dilepas tangan sehingga bisa dijamin keamanan Iran dan tidak ada ancaman lagi dari pihak agresor itu. Oke, Pak Kasim tadi di awal sempat menyebut terkait dengan kebuntuan diplomasi. Bagaimana ini pemerintah Iran ini mengatasi kebuntuan diplomasi? Ya pasti kalau prioritas kami ini juga dalam masalah diplomasi, tidak ada keraguan kalau diplomasi itu bisa dijalankan, pasti itu adalah prioritas. Tapi sebagaimana saya tadi katakan, sampai sekarang pengalaman kami ini sama negara-negara macam Amerika Serikat itu mereka biasanya tidak ambil dengan serius masalah diplomasi itu. Hanya mereka itu sudah jadi satu jalur untuk tuntunan berlebihannya Amerika Serikat. Dan itu saya tidak ada keraguan dan bahkan saya kira kalau pemerintah terhormat itu mereka juga tidak ragu bahwa kalau masalah Amerika Serikat itu bukan dengan masalah nuklirnya Iran atau masalah yang lainnya. Kalau contohnya kalau Venezuela, kalau Greenland, kalau Kanada yang sampai sekarang hampir 2 tahun selama 2 tahun yang lalu itu termasuk negara-negara yang diancam Amerika Serikat, khususnya presiden sekarangnya Trump. Mereka tidak mempunyai masalah nuklir, itu hanya masalah sumber dayanya mereka yang harus diberikan kepada penjajah barunya dunia itu, yaitu Amerika Serikat. Oleh karena itu, ya pasti kalau diplomasi bisa dijalankan sama satu pihak yang memahami diplomasi, yang siap untuk memberikan hak pihak yang lain itu kepadanya, ya pasti itu harus dijalankan. Tapi kalau dia tidak menerima itu, saya kira kalau ada kekuatan yang cukup banyak, cukup besar seperti Iran, harus dilanjutkan perjuangan terhadap agresor macam itu. Oke, tadi ada yang menarik yang dikatakan oleh Pak Kasim, Pak Stanislaus, bahwa disebutkan bahwa Selat Hormuz itu sudah menjadi bom nuklirnya dari Iran. Mungkin pandangan Pak Stanislaus seperti apa nih Pak Stanislaus? Ya, saya sangat setuju. Itu kecerdasan Iran untuk menjadikan Selat Hormuz sebagai senjata mereka yang luar biasa saya kira. Dan ini sebenarnya menunjukkan bahwa agresi Amerika ke Iran itu menjadi tidak jelas karena tuntutan pertama adalah nuklir, pertama tuntutannya uranium nuklir. Tapi ke arah ke sini mereka selalu meributkan Selat Hormuz. Jadi sebenarnya tujuan Amerika yang tidak jelas pasti hasilnya juga tidak jelas. Jadi itu kecerdasan Iran untuk memanfaatkan Selat Hormuz. Dan saya sepakat sebenarnya Iran sih simpel, kalau misalnya Amerika menjamin tidak lagi menyerang, ya Iran oke, itu kan sebenarnya tuntutan simpel karena faktanya memang Amerika yang menyerang Iran, bukan Iran yang menyerang Amerika. Jadi saya kira itu sangat sangat logis, sangat rasional. Dan ketika Iran membuat tuntutan-tuntutan dalam untuk diplomasi, ya itu wajar-wajar saja gitu loh. Walaupun Amerika kan Trump dengan sombongnya mengatakan tidak selesai membaca tuntutan itu atau mengabaikan tuntutan itu. Tapi kita lihat sekarang kekuatan militer Amerika di atas kertas itu kan rankingnya nomor 1, sementara Israel nomor 14, Iran nomor 15. Di faktanya hingga sampai 2 bulan Iran masih bertahan, dan ini menunjukkan sebenarnya ketika nanti suasana seperti ini akan mengubah pandangan dunia terhadap Amerika. Ternyata ya tidak kuat-kuat banget itu loh. Dan akan mengubah pandangan dunia terhadap Iran juga. Ternyata Iran tidak bisa dikalahkan oleh Amerika. Ini sebenarnya cukup menakutkan bagi Trump. Apalagi nanti akan menghadapi pemilu sela. Ini mengkhawatirkan. Makanya Trump berusaha mati-matian supaya ada dampak yang maksimal, supaya menang di Iran, supaya nanti dia ketika bisa mempertanggungjawabkan agresi ini kepada
pendukungnya kepada masyarakat Amerika Serikat. Tapi ya sekali lagi saya katakan Iran bukan negara yang lemah. Iya. Iran adalah negara yang punya strategi, punya ideologi, sehingga ya susah sekali mengalahkan Iran. Oke, Pak Stanislaus disebutkan juga tadi oleh Pak Kasim terkait dengan diplomasi ini tidak ada keraguan. Nah, menurut Pak Stanislaus, intelijen dan militer Iran ini akan bergerak bagaimana demi mempertahankan kedaulatannya, Pak Stanislaus? Ya, justru kemenangan Iran itu sebenarnya adalah karena intelijen dan militernya tidak bisa dibaca. Iran Iran itu adalah satu negara yang memang sulit dibaca intelijen dan persenjataannya, dan itu sebenarnya adalah strategi yang sangat baik. Kita ingat Sun Tzu mengatakan ketika perang itu kenalilah musuhmu, dan Amerika ini tidak bisa membaca Iran dengan baik. Makanya kita lihat Amerika tidak bisa menyerang Iran, sehingga Iran masih biasa-biasa saja. Bahkan kemarin di pemberitaan kan diberitakan bahwa ada bocoran dari CIA yang mengatakan bahwa militer Iran ternyata masih 70% utuh, kata CIA gitu loh. Kalau saya meyakini itu lebih dari 70%, mungkin bisa 80-90% masih utuh ya, karena kalau kita melihat suasana Iran masih melawan gitu loh. Masih melawan dan masih masyarakatnya kompak untuk melawan. Dan ini berbeda dengan Amerika. Sebagian besar masyarakat Amerika malah mempertanyakan apa urgensinya untuk menyerang Iran misalnya. Ini biaya sudah besar. Ada yang mengatakan bahwa ini perangnya Trump, bukan perangnya Amerika. Nah, ini sudah menunjukkan sebenarnya Amerika tidak kompak. Dan Iran saya kira penduduknya sangat kompak ya untuk melawan Amerika. Ini kemenangan tersendiri sebenarnya. Oke, menyambung yang disebutkan oleh Pak Stanislaus tadi, saya ingin bertanya kepada Pak Kasim. Pak Kasim, bahwa ini bisa dikatakan tadi oleh Pak Stanislaus perang Trump, bukan sebagai perang Amerika. Nah, ini kan bisa disebutkan juga bahwa sudah tidak ada, mungkin bisa dikatakan satu suara di Amerikanya itu sendiri, dan melihat bahwa Iran ini memang masih kuat seperti itu. Kalau misalnya ingin bertanya, mungkin kita sebagai warga awam, apa benar kira-kira pimpinan tertinggi Iran ini akan muncul pada akhirnya dan juga mungkin bisa akan memberikan pernyataan mujtaba seperti itu. Setelah kemarin dikatakan mungkin ada spekulasi bahwa sedang sakit. Bagaimana Pak Kasim? Iya, kalau mengenai masalah Amerika Serikat itu dan apakah mereka kompak atau tidak, saya kira ya pasti mereka tidak sepakat. Yani ada mayoritas atau kebanyakan dari masyarakat Amerika Serikat itu mereka sudah terbiasa dengan kehidupan luxurious ya. Oleh karena itu kalau dengan naik turunnya minyak itu ada ketekanan yang luar biasa atas warga Amerika Serikat itu, dan oleh karena itu ada banyak, mungkin mayoritas Amerika Serikat itu mereka tidak setuju sama pemerintahnya mereka. Itu sebaliknya di Iran. Iran itu sudah di bawah tekanan dan di bawah embargo selama hampir 50 tahun. Dan kalau masalah ekonomi itu pasti itu pengalaman kita, dan contohnya kalau ketika blokade itu diletakkan dan diadakan atas pelabuhan-pelabuhannya Iran itu, mereka pikir bahwa itu akan membuat Iran itu menyerah, tapi Iran itu ada pengalaman luar biasa selama hampir 50 tahun untuk mengakali blokade atau embargo. Dan oleh karena itu walaupun pasti ada ketekanan ekonomi di Iran, tapi masih alhamdulillah bisa ditahan, dan khususnya di Iran itu ada banyak komoditas yang disubsidi oleh pemerintah, khususnya masalah bensin itu sangat murah di Iran, hampir 1 liter itu 300 rupiah saja di Iran ya. Oleh karena itu, dan kita tahu bahwa itu kalau harganya minyak itu sekarang sudah jadi satu senjata untuk orang yang melawan perang sama Iran itu di Amerika Serikat. Tapi sebaliknya di Iran, alhamdulillah kalau masalah bensin itu tidak ada problem dengan masalah bensin. Dan selain itu, contohnya kalau masalah bahan makan di Iran itu, hampir Iran itu 100% mandiri. Juga perobatan itu juga ya hampir 95% itu Iran itu mandiri. Oleh karena itu saya kira ya kalau masalah tekanan sekarang waktu itu sekarang melawan Amerika Serikat. Yani kalau di Iran sekarang kalau bisa dijalankan kondisi macam ini,
diperpanjang macam ini, saya kira tekanan yang Amerika Serikat akan yang menderita sangat lebih banyak daripada problem atau tekanan yang Iran akan mengalami. Ya. Oke, Pak Kasim, kalau misalnya seperti itu, mungkin menurut pandangan Anda, apakah dalam waktu dekat pimpinan tertinggi Iran, Mujtaba, ini akan keluar ke publik dan juga mungkin bisa dikatakan akan menyombongkan hal tersebut kepada Trump supaya menjadi salah satu yang bisa ke arah negosiasi lah agar gencatan senjata baru, Pak Kasim? Iya, kalau mengenai pertama saya harus jelaskan bahwa mengenai kesehatan, keselamatan ya beliau itu tidak ada keraguan bahwa beliau itu alhamdulillah sehat. Karena itu diragukan bahwa mungkin tidak sehat atau macam itu ya. Alhamdulillah tidak ada keraguan beliau itu sudah sembuh dari sebagian luka yang mungkin dihasilkan hasil serangan Amerika Serikat di hari pertama ini perang. Itu pertama. Kedua, apakah beliau itu akan keluar dari ke TV ataupun atau tidak? Saya kira itu masalah keamanan ya. Karena kalau itu tidak bisa juga diragukan bahwa kecanggihannya, teknologinya untuk masalah intelijennya Amerika Serikat dan juga Israel itu luar biasa. Dan sampai sekarang kita bisa memahami bahwa kalau di negara-negara yang diserang Amerika Serikat dan juga Israel, itu biasanya teknologi luar biasa yang mereka pakai untuk menemukan pimpinan-pimpinan satu negara ataupun bahkan menyerang mereka. Oleh karena itu, kalau untuk menjaga keamanannya beliau itu, saya kira kalau bisa itu dijamin, kalau masih ada perang, yakni berjalan perang itu, saya kira masih ada banyak hati-hati untuk beliau itu untuk keluar ke TV atau ke macam biasa ya. Oke, berarti masih harus menunggu benar-benar hingga kondisinya kondusif seperti itu ya, Pak Kasim ya. Baik, Pak Kasim dan juga Pak Stanislaus, perbincangan kita masih akan kami lanjutkan lagi, tapi kita harus jeda sejenak. Saudara, tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Dosen International Institute for Islamic Studies, Pak Kasim Muhammadi, dan pakar militer dan intelijen Universitas Indonesia, Pak Stanislaus Rianta. Pak Stanislaus, saya ingin bertanya terkait dengan paket tadi. Bisa dikatakan Amerika Serikat ini berebut dukungan Tiongkok bersama dengan Iran. Menurut pandangan Anda, bagaimana sebenarnya posisi Tiongkok saat ini dalam situasi perang nih? Ya, posisi Tiongkok menurut saya sangat penting dan sangat signifikan. Yang terbukti Amerika mau datang ke Tiongkok. Harusnya kalau memang Amerika itu kuat kan Amerika mengundang Tiongkok untuk datang. Tapi ini posisinya kan Amerika yang datang. Jadi Tiongkok cukup kuat. Dan faktanya memang saat ini Cina menjadi negara yang besar, secara ekonomi juga kuat dan cukup berpengaruh. Dan kalau kita melihat menganalogikan ini sebuah perkelahian ketika Amerika berkelahi dengan Iran, ketika Amerika sudah mulai kalah, maka dia memanggil orang-orang, memanggil teman-temannya untuk membantu dia gitu loh. Jadi ini nampak sebenarnya Amerika sudah mulai terengah-engah sehingga dia membutuhkan bantuan. Posisinya saya tidak akan membandingkan dengan Iran karena Iran yang diserang. Tapi Amerika yang seharusnya melakukan serangan pada Iran, dia harusnya percaya diri untuk melakukan serangan tanpa meminta bantuan atau tanpa melakukan komunikasi dengan negara lain, harusnya seperti itu. Tapi ketika Amerika sudah teriak-teriak misalnya ke NATO, ke Cina atau ke negara lain, ini menunjukkan bahwa Amerika tidak percaya diri untuk melanjutkan perang ini sebenarnya. Baik, melihat pergeseran permintaan bantuan bisa dikatakan seperti itu Pak Stanislaus menuju Tiongkok. Apakah memang sudah buntu? Maksud kami adalah terkait dengan negara yang mungkin lebih dekat dengan Amerika Serikat adalah NATO itu sendiri. Bagaimana dengan NATO? Apakah memang benar-benar sudah tidak ingin membantu Amerika atau bagaimana Pak Stanislaus? Saya melihat hal lain sebenarnya. NATO mungkin akan berpikir ulang ketika membantu Amerika. Informasi yang saya dapat, Iran itu mempunyai peluru kendali yang mampu jangkauan sekitar 5.000 km. Sementara negara NATO itu jaraknya 4.000 dari Iran. Tentu negara-negara itu akan berpikir dua kali kalau misalnya ikut membantu Amerika. Karena Iran juga mempunyai senjata misalnya seperti itu. Jadi Amerika, kita melihat bahwa tujuan Amerika melakukan agresi, kita sebut agresi kepada Iran, ini semakin tidak jelas dan tidak mendapatkan dukungan tuh. Seandainya memang Iran itu mempunyai senjata nuklir, kemudian memang jelas-jelas ada
saya meyakini bahwa banyak negara akan membantu Amerika. Tapi ini kan tidak ada. Ini kan seperti peristiwa yang terulang ketika Amerika melakukan serangan terhadap Irak waktu itu dengan isu senjata pemusnah massal. Tapi kan ternyata tidak ditemukan juga gitu loh. Dan ini sekali lagi diulangi lagi. Jadi Amerika juga terlalu jumawa ketika dia berhasil melakukan serangan terhadap Venezuela. Dia merasa Iran bisa dilakukan seperti itu, padahal tidak, berbeda jauh gitu, berbeda jauh. Jadi kejumawaan ini harus ditebus bahwa sudah hampir 2 bulan lebih, tetapi Amerika tidak mendapatkan apa-apa dari serangan itu. Oke, baik, berikutnya saya ingin ke Pak Kasim. Pak Kasim, sebelumnya mungkin saya ingin bertanya terlebih dahulu, sebenarnya terkait dengan pemerintahan Iran itu sendiri, hubungan dengan pemerintahan Tiongkok itu seperti apa? Ya, pasti kalau Tiongkok itu dianggap sebagai mungkin mitra strategisnya Iran itu, dan pasti ada hubungan yang luar biasa di antara Iran dan China. Dan saya kira bahwa setelah perang itu dan setelah kontrolnya Iran atas Selat Hormuz itu, saya kira kemitraan itu akan bahkan dibanyakan di antara Iran dan China. Kenapa? Karena Iran sudah umumkan dan sudah menyebut hampir 10 hari yang lalu itu Menteri Luarnya Iran itu pergi ke China dan ketemu sama pimpinan China itu, dan di sana itu diumumkan bahwa Iran tidak akan lepas tangan dari Selat Hormuz itu, dan kendalanya Selat Hormuz itu pasti akan remain dan akan berada di tangannya Iran. Ya, pasti itu tidak artinya kita memusuhi negara-negara yang lain, tapi sebagaimana yang saya tadi katakan, kalau masalah Selat Hormuz itu, karena itu sudah jadi masalah eksistensialnya Iran itu, oleh karena itu pasti kalau kontrolnya Iran atas Selat Hormuz tidak akan berhenti. Dan ya, tapi kalau sama negara-negara yang tidak bermusuhan sama Iran, tidak ada kerjasama atau negara-negara sekutu Amerika Serikat itu, pasti Iran akan memperpanjang persahabatannya sama mereka, dan saya kira tidak akan membawa problem untuk mereka. Tapi kalau Selat Hormuz itu mau digunakan lagi untuk serangan atau untuk mengancam keamanan Iran itu, pasti Iran tidak akan memperbolehkan itu. Nah, oleh karena itu China sudah tahu itu, walaupun berdasarkan informasi yang saya dapat, China itu dia bilang kami itu mau Selat Hormuz itu kembali ke kondisinya sebelum perang, tapi Iran dengan serius jelaskan untuk China bahwa itu tidak akan kembali ke kondisinya sebelum perang itu, dan dalilnya dan alasannya saya sudah jelaskan. Tapi Iran, saya kira bahwa China di sini lebih mau membuat Iran itu lebih rela daripada Amerika Serikat. Yani kalau kartu menangnya sekarang saya kira di tangan Iran sekarang. Kenapa? Karena ya kita tahu bahwa kalau Selat Hormuz itu hampir 20% dari semua energinya seluruh dunia itu keluar dari selat itu. Kalau mengenai Tiongkok itu kalau saya tidak salah itu hampir 60%. Dan gasnya yang dia pakai dari Selat Hormuz itu keluar dari Selat Hormuz, baik dari Iran ataupun dari negara-negara yang lain di Teluk Persia itu. Oleh karena itu saya kira bahwa sekarang Iran itu mempunyai upper hand di sini, dan kartu menangnya sekarang di tangannya Iran. Dan saya kira bahwa kalau Tiongkok itu mereka akan berusaha untuk membuat Amerika Serikat sekali lagi bisa paham lagi keadaannya Iran dan statusnya Iran. Ya, saya kira begitu. Oke, Pak Kasim, kalau misalnya disebutkan tadi bahwa mungkin bisa dijelaskan Iran itu sendiri dikenal sebagai tak gentar, maju terus meskipun mungkin sejumlah cara itu dilakukan oleh Amerika Serikat. Menurut Pak Kasim sendiri, atau mungkin ada informasi yang didapat oleh Pak Kasim, sebenarnya di lapangan itu sendiri, mungkin masyarakat dari Iran itu sendiri, kondisi psikisnya seperti apa sekarang? Apakah mereka memang terus masih merasa berapi-api? Kita tahu banyak korban dan juga infrastrukturnya rusak banyak. Apakah mereka akan terus berjuang untuk negara mereka, Pak Kasim?
Ya, ini luar biasa. Saya seumur saya belum lihat masyarakat yang begitu semangat dan begitu simpatik satu sama yang lain. Oleh karena itu saya kira kalau warga Iran itu bahkan kalau pimpinan Iran itu mereka mau lepas tangan dari pencapaian-pencapaian yang kita sudah capai di perang ini, itu warga yang tidak akan memperbolehkan mereka untuk lepas tangan. Setiap malam mereka turun ke jalan-jalan untuk berteriak dukungan mereka terhadap pemerintah Iran dan juga militer Iran, dan karena mereka tahu bahwa kalau kali ini tidak bisa kita pastikan masalah keamanan Iran itu dengan masalah perundingan ataupun masalah negosiasi, ini tidak ada begitu percaya ataupun harapan dari masalah perundingan ataupun negosiasi. Kenapa? Karena selama 10 bulan yang lalu itu Iran dalam dalam proses perundingan diserang oleh Amerika Serikat dan Israel dalam sama waktu yang dia menjalankan perundingannya. Oleh karena itu hampir tidak ada orang di Iran yang percaya bahwa perundingan macam itu akan berhasil. Oleh karena itu kalau rakyat Iran, sebagaimana saya tadi katakan, kalau simpati yang sekarang saya bisa, dan semangat yang saya bisa sekarang melihat dari warga Iran, rakyat Iran itu luar biasa, dan saya kira itu adalah satu harta yang luar biasa untuk pimpinan Iran dalam perundingan ataupun dalam masalah perjuangan atau melanjutkan perjuangan terhadap agresor itu. Oke, berikutnya saya akan bertanya kepada Pak Stanislaus. Pak Stanislaus, mungkin sudah dijelaskan secara panjang oleh Pak Kasim bahwa memang di sini selain peran militer, peran dari masyarakat sipil itu sendiri tentu menjadi salah satu, bisa dikatakan bensin ya, untuk perjuangan dari negara Iran itu sendiri, dukungan. Dan menurut pandangan Anda seperti apa, Pak Stanislaus? Apakah ini bisa menjadi salah satu melunakkan hati seorang Donald Trump? Ya, perang itu bukan hanya masalah senjata. Senjata mungkin aspeknya hanya berapa persen ya. Tetapi dukungan dari masyarakat, kepada masyarakat terhadap pemimpin, kemudian strategi, dan Iran berhasil memenangkan perang cybernya, perang uras sara propaganda melalui masyarakat, melalui selat ini yang tidak dimiliki atau tidak dihitung oleh Amerika, bahwa Iran mempunyai kekuatan itu. Kalau kita tahu bahwa strategi-strategi intelijen misalnya, melalui misalnya Clausewitz ini, seorang pakar intelijen, mengatakan bahwa negara kecil atau pasukan kecil itu jangan diremehkan. Dia bisa menggunakan strategi-strategi melalui misalnya strategi perang gerilya atau perang propaganda atau perang yang lain secara taktis. Itu belum tentu negara kecil itu bisa langsung kalah gitu loh. Misalnya sekarang perang di laut ya, belum tentu Iran tuh mudah ditaklukkan. Dia punya strategi, dia bisa memasang ranjau, dia bisa mempunyai kapal cepat, dia mempunyai drone. Dan itu tidak diperhitungkan, saya lihat bahwa Amerika hingga 2 bulan ini tidak bisa mengalahkan Iran. Salah satunya adalah Amerika salah perhitungan menurut saya, salah perhitungan. Selain itu, Iran memang mempunyai kekuatan massa yang cukup kuat, terutama ideologi, entah kemudian dukungan terhadap pemimpin yang sangat kompak. Dan ini kita tahu bahwa ketika suatu masalah dihadapi secara kompak, ya mereka akan berjuang mati-matian. Mereka berjuang mati-matian sampai menang, sampai titik darah penghabisan sampai menang. Nah, inilah yang membuat Iran bertahan. Tadi dikatakan, saya setuju, Iran tuh puluhan tahun, 40 sampai 50 tahun sudah terlatih menghadapi situasi ini. Jadi dalam suasana seperti ini, kalau misalnya diterus-teruskan, itu yang akan rugi, yang akan lemah, itu Amerika bukan Iran. Iran sudah 40 tahun, 50 tahun menghadapi seperti ini biasa saja. Tidak tergantung dengan pasokan makanan dari luar, tidak tergantung minyak dari luar. Tapi Amerika ini sekarang sudah dalam kondisi ekonomi yang sangat mencekik. Kalau kita lihat bahwa tekanan ekonomi cukup kuat, tekanan politik cukup kuat. Dan Donald Trump sebenarnya tekanan yang paling banyak terhadap Donald Trump itu bukan masalah Selat Hormuz atau apa, tapi tekanan dalam negeri. Dan tentu ini membuat keputusan-keputusan Donald Trump juga kita lihat tidak stabil. Sejak pertama kan tidak konsisten Donald Trump. Oke, nah ini bisa dikatakan bahwa Amerika Serikat mungkin saat ini sedang was-was seperti itu, Pak Stanislaus.
Tapi kalau misalnya bicara mengenai militer dari Iran itu sendiri, ini kan sudah cukup lama juga dan dikatakan juga sudah cukup lama juga Iran ini menghadapi situasi seperti ini. Apakah kekuatan militer dari Iran ini bisa dikatakan belum surut atau tidak pernah surut seperti itu, Pak Stanislaus? Ya kan laporan kemarin bocoran dari CIA mengatakan 70%, CIA menyebutkan perang selama 2 bulan, 70% masih eksis. Itu kan luar biasa. Tapi ingat bahwa Iran bukannya tentara, ada garda revolusi. Dan Iran itu menyatakan bahwa masyarakat siap dimobilisasi menjadi milisi. Ini kan luar biasa kan. Masyarakatnya siap untuk menjadi milisi. Dan dengan sukarela mereka berjuang membela negaranya. Tidak mudah mengalahkan suatu negara ketika masyarakatnya dengan sukarela berjuang bersama untuk mengalahkan agresor ini. Ini menjadi sangat sangat kekuatan besar yang sangat sulit untuk dihadapi. Jadi kekuatan Iran bukan hanya soal senjata, tetapi bagaimana masyarakatnya siap untuk dimobilisasi, kemudian strateginya. Dan saya setuju tadi bahwa bom nuklirnya, uraniumnya adalah Selat Hormuz itu yang akan digunakan oleh Iran. Oke, baik. Kalau misalnya bicara mengenai alutsista yang mungkin masih belum dikeluarkan oleh Iran, Pak Stanislaus, apakah memang masih ada senjata-senjata rahasia yang bisa dikatakan belum dikeluarkan untuk menghadapi Amerika Serikat? Ya, ini spekulasi ya, tapi saya meyakini bahwa Iran masih menyembunyikan banyak senjata. Ini Pak Kasim harusnya bisa detail ya. Tapi saya meyakini bahwa Iran tidak akan menggunakan senjata nuklir untuk berperang sehingga itu berpotensi untuk menjadikan bencana kemanusiaan. Saya meyakini bahwa Iran tidak menggunakan itu. Saya meyakini bahwa nuklir yang digunakan oleh Iran itu adalah untuk kemanusiaan, bukan untuk perang. Jadi saya yakinlah itu Iran negara beradab. Jadi pandangan Amerika itu mungkin kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Toh sampai 2 bulan akhirnya isunya berubah menjadi Selat Hormuz. Tidak konsisten. Kalau Amerika tetap konsisten, di sini ada senjata nuklir, tunjukkan fotonya, pernah dilakukan berapa kali. Itu konsisten. Tapi sekarang nggak konsisten ya. Tapi saya berharap bahwa Iran memang benar-benar tidak menggunakan senjata itu atau tidak memiliki senjata itu, tapi menggunakan ya senjata perang biasa. Kalau senjata perang misalnya peluru kendali atau apa itu semua negara memiliki lah. Untuk pertahanan itu konsep yang biasa. Tapi senjata pemusnah seperti nuklir, saya sangat berharap itu tidak ada dan tidak digunakan. Oke, berikutnya saya ingin bertanya kepada Pak Kasim. Mungkin Pak Kasim lebih mengetahui terkait dengan Iran itu sendiri, Pak Kasim. Ini kan disebutkan tadi oleh Pak Stanislaus bahwa masih menjadi misteri. Mungkin ada senjata yang belum dikeluarkan, apakah benar nuklir itu tidak diproduksi di Iran. Kemarin juga sempat disebutkan oleh Rusia bahwa sebenarnya Iran tidak produksi nuklir. Nah, berita ini bagaimana menyebarnya di Iran dan mungkin masyarakat Iran itu sendiri apakah memang benar tidak memproduksi nuklir atau bagaimana, Pak Kasim? Iya, kalau masalah nuklir, Iran sudah umumkan kalau masalah nuklir itu bukan masalah hanya strategi perangnya Iran, itu masalah ideologisnya Iran. Yani pimpinan Iran itu berdasarkan ajaran-ajaran Islam, mereka tidak memperbolehkan pembuatan senjata pemusnah massal, itu tidak diperbolehkan. Dan Iran ini semuanya mereka ketahui bahwa kalau Iran ingin pasti dalam beberapa minggu saja mereka bisa membuat bom nuklir, tidak karena teknologinya sudah ada dan sekarang ada yang sudah tergaya ya, ada hampir 400 kilo uranium yang cukup banyak untuk ini, yang berdasarkan informasi yang saya dapat untuk minimalnya 9 bom nuklir yang cukup besar bisa digunakan. Tapi sebagaimana saya tadi katakan, itu tidak kepercayaannya Iran bahwa itu boleh, itu diperbolehkan untuk dia. Ya, kalau senjata yang lainnya yang tidak dianggap sebagai pemusnah massal, ya pasti itu untuk menahan diri, untuk membela dari masyarakat Iran itu, ya pasti itu diperbolehkan. Dan saya juga tidak ada keraguan bahwa Iran belum memperlihatkan semua senjatanya. Itu saya pasti bahwa ada sebagian senjata yang masih, ya, karena Iran itu sudah pikirkan perang yang cukup panjang, bahkan mungkin beberapa tahun. Oleh karena itu satu strategi di perang bahwa negara yang mau berperang sama negara yang lain, semua kartu yang dia mempunyai dia tidak akan mainkan ya. Pasti ada sebagian kartu
Dan saya kira bahwa ada sebagian yang game changer ya, tidak bahkan macam senjata-senjata yang dulunya Iran itu. Itu satu. Kedua, saya kira Iran itu tidak bahkan memerlukan senjata yang luar biasa. Sekarang, sebagaimana yang saya tadi katakan, Selat Hormuz itu sekarang berperan yang luar biasa. Dan juga ada sebagian kartu yang lain. Satunya saya hanya rahasia itu saya hanya keluarkan. Satunya Bab el-Mandab. Kalau Selat Bab el-Mandab itu masih Iran belum main itu ya. Dan juga saya tahu itu bahwa ada sebagian lagi dari kartu-kartu menangnya Iran itu yang tidak bukan senjata macam senjata rudal atau macam itu, tapi senjata strategis yang Iran belum mainkan. Dan saya kira kalau bisa itu dimainkan, kalau ada agresi lagi, kalau ada serangan tahap keduanya contohnya, Iran itu juga sudah umumkan bahwa kalau infrastrukturnya Iran itu sudah akan dihantam ataupun bahkan ada serangan lagi terhadap Iran dengan keras akan menyerang negara-negara ataupun pangkalan-pangkalan dari mana Iran itu diserang, dan tidak macam dulu. Kalau tahap ini Iran akan habiskan negara-negara macam itu. Itu Iran sudah umumkan kepada negara, khususnya negara-negara sekutu Amerika itu. Dan saya kira kalau mereka mampu memahami hal itu, mereka harus mundur. Tapi sayangnya problem yang sekarang kita alami, mereka tidak paham. Yani ada seorang sombong yang dia pemikirannya macam pembajak. Dia sendiri bilang saya pembajak. Saya dan itu sangat sangat ada hitungannya ya, sangat beruntung, maaf. Ada sangat untungan dari pembajakan itu. Ini katanya dia sendiri Trump. Yani orang macam itu kamu tidak bisa negosiasi sama dia. Kamu tidak bisa bahkan pikirkan tindakan selanjutnya dia. Yani orang gila ya. Kamu tidak bisa paham tahap ke depannya dia. Oleh karena itu saya kira itu harus, dan mengenai masalah Tiongkok, saya kira kalau bisa itu diberikan pesan itu dari Tiongkok kepada Trump itu bahwa dia harus berhenti karena Iran itu tidak akan mundur. Kalau itu bisa disampaikan kepada Amerika Serikat, saya kira insya Allah perang itu akan berakhir mungkin dalam beberapa mungkin hari yang akan datang. Oke, baik, berarti bisa dikatakan bahwa Iran tidak gentar dengan gertakan dari seorang Donald Trump seperti itu. Nah, saya ingin ke Pak Stanislaus. Pak Stanislaus, titik temu dari Iran dan AS ini apakah soal uranium saja, atau mungkin bisa dikatakan tadi bahwa ya mungkin akan berlanjut ke agresi militer yang kedua seperti itu. Pak Stanislaus bagaimana? Ya titik temunya kan memang tidak ada titik temu, itu kan suka-sukanya Trump ya. Trump itu kan tidak ada pakemnya dia, tidak ada pakem, tidak ada rule, tidak ada normanya. Jadi normanya dia ya norma dia sendiri gitu. Jadi saya kira memang harus ada kekuatan besar yang bisa berbicara dengan Trump. Tapi saya kira sebelum perundingan ini sebaiknya memang didahului dengan kanal-kanal diplomasi. Kanal-kanal diplomasinya Iran, saya yakin ada komunikasi dengan Amerika di balik layar ini sebelum sampai kepada pemimpin tertinggi. Nah harusnya itulah yang memberikan masukan, feeding kepada Trump apa yang harus dilakukan. Termasuk nanti bisa melalui Cina, bisa melalui Pakistan, bahwa sebenarnya cukup Amerika tidak melakukan serangan kemudian berhenti. Persoalan nanti exit strateginya misalnya kedua negara mengatakan bahwa perang akan berhenti dan mengatakan sama-sama menang, itu teknis ya supaya menjaga wibawa kedua negara. Tapi ini masalahnya yang butuh itu bukan Amerika, yang butuh bukan Iran, yang butuh untuk mengakhiri ini sebenarnya malah Amerika. Tetapi Amerika ingin mengakhiri ini dengan cara tanpa kehilangan muka. Inilah yang membuat Trump pusing, makanya dia mencari ke Cina, mencari kemana gitu. Jadi saya kira Trump memang susah sekali ditebak orangnya, susah sekali ditebak, dan ya kita lihat suka-suka dia saja itu loh. Tapi ingat bahwa tujuan yang tidak jelas, maka hasilnya juga tidak akan jelas. Oke, kalau misalnya seperti itu, apakah mungkin akan ada negara-negara yang akan membantu, baik itu dari Iran ataupun Amerika Serikat? Seperti yang kita tahu bahwa Tiongkok saja sudah diperebutkan seperti itu. Kalau misalnya sebelum-sebelumnya juga dikatakan Iran sendiri sudah berkunjung ke Rusia seperti itu, Pak Stanislaus. Apakah mungkin mereka akan ambil bagian juga pada bisa dikatakan negosiasi berikutnya? Ya saya meyakini bahwa Rusia dan Cina juga membantu Iran, entah itu dalam bentuk apa ya, ada bantuan.
Tapi bantuan itu kan tidak mungkin dilakukan secara terbuka dan Iran punya sahabat-sahabat yang membantu. Saya yakin itu walaupun Iran juga sudah mandiri selama berpuluh-puluh tahun ya. Dan sebenarnya ini kan yang membuat Amerika khawatir ketika nanti banyak negara membantu Iran sementara yang terang-terangan membantu Amerika kan sekarang tidak ada yang menyatakan seperti itu. Hanya Israel saja yang terang-terangan membantu Amerika karena memang itu kan ibarat dua mata uang, dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ya, saya melihat nanti saya setuju sebenarnya kalau ketika nanti di Cina bisa memberikan pesan yang baik, kemudian tentu pesannya tidak hanya pada Amerika, pada Iran, ketika nanti ada komunikasi yang baik, saya berharap bahwa beberapa hari setelah kunjungan ke Cina, perang ini benar-benar selesai. Selesai seperti itu. Oke, berikutnya saya ingin ke Pak Kasim. Pak Kasim, tadi mungkin melanjutkan pembicaraan yang tadi disebutkan bahwa bisa dikatakan bahwa Trump ini mungkin agak sedikit bagaimana seperti itu pemikirannya tidak bisa ditebak, bisa dikatakan oleh Pak Stanislaus. Berarti apakah memang dikatakan Amerika ini sebenarnya memang ngotot sekali bahwa menolak bahwa adanya nuklir, Pak? Bahwa dikatakan oleh Pak Kasim sendiri bisa bisa dipegang bahwa memang Iran ini tidak memiliki atau tidak memproduksi nuklir seperti itu. Nah, kalau misalnya melihat seperti itu, apakah memang ini bisa dikatakan bahwa Iran ini bahasa kasarnya tidak pernah main ke Iran untuk melihat secara langsung? Iya, saya kira kalau sekarang ini yang di masa ini yang sekarang diperlukan untuk melawan negara-negara agresor, negara-negara sombong macam Amerika Serikat, tidak begitu diperlukan senjata, pasti senjata itu diperlukan, tapi saya kira mereka harus tekanan selain tekanan militer itu juga harus diletakkan dan dibanyakkan sehingga mereka mereka bisa memahami bahwa harus mereka pindah jalan ya. Dan saya sekarang kira bahwa kalau masalah ekonomi dan penderitaan ekonomi yang sekarang Amerika Serikat sendiri dan juga Eropa, negara-negara yang mungkin dalam satu camp sama Amerika Serikat sekarang mengalami, saya kira kalau itu bisa mungkin beberapa minggu lagi bisa diperpanjang, bisa dilanjutkan, saya kira mereka akan runtuh. Mereka tidak bisa sabar lagi. Sekarang di sebagian provinsi atau state-nya di Amerika Serikat, kalau per galon itu sudah sampai ke $9 per galon uangnya biayanya bensin ya. Dan kalau sebagaimana saya tadi katakan, kalau Amerika Serikat dan juga itu bukan hanya masalah minyak saja, minyak adalah adalah pertamanya dan ada banyak hal yang tergantung dengan naik turunnya minyak, harga minyak itu. Oleh karena itu tekanan yang mereka dapat dan terima dari masyarakat mereka, saya kira mungkin itu bahkan lebih efektif daripada tekanan militer atau tekanan berdasarkan senjata yang Iran pakai. Oleh karena itu, saya kira sekarang strateginya Iran itu untuk membanyakkan tekanan macam itu. Kalau diserang lagi, pasti akan ada balasan militer dari pihak Iran, tidak ada keraguan, dan juga balasannya, sebagaimana saya tadi katakan, balasannya juga luar biasa. Tapi saya kira Iran sekarang strateginya Iran itu untuk menahan dan membiarkan tekanan itu dibanyakkan dan membuat efek yang luar biasanya atas ekonominya dunia dan khususnya Eropa dan Amerika Serikat. Oke, berarti memang ada perang yang lain, bukan perang senjata seperti itu ya, Pak Kasim ya. Baik, Pak Kasim dan juga Pak Stanislaus, perbincangan kita akan terus berlanjut, tapi kita harus jeda sejenak, tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV, saudara.